Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Pratama dari kelas 11-4. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah tentang VOC. VOC pada tahun 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai merencanakan ekspedisi tujuan mencari kepulauan rempah-rempah. Lalu tujuan utama didirikannya VOC menghindari persaingan antar pedagang. Menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, tetapi VOC dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan di Indonoin. Setelah itu VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Yang ke-1, hak mencetak uang sendiri. Kedua, hak memelihara angkatan perang atau Engagation Surung Lodge. Yang ketiga, hak memerintah negara yang diduduki. Keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja. Yang kelima, hak monopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1795, Perancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dan Perancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Perancis. Perancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja William kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batav, menunjuk Danles 1808 sampai 1011. Tugasnya: 1. Mempertahankan Jawa. 2. Hapus feodalisme. 3. Membuat berbagai kebijakan. Terus kebijakan pertahanan. Yang ke-1, memperbanyak jumlah pasukan, 18.000 orang pribumi. 2. Memperbanyak angkatan Legion Mangkunegara. Yang ketiga, membangun jalan raya Anyer Panarukan. Lalu kebijakan politik dan pemerintahan. Yang ke-1, mengangkat bupati SBG pegawai. Mengangkat bupati sebagai pegawai. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Setelah itu kebijakan peradilan. 3 peradilan. Orang Eropa Timur asing pribumi. Buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi. Melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian dan menjual tanah kepada swasta.
adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat. Johnson dipilih pada 1806. Johnson terusir karena wilayah dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai Inggris. Johnson meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811 Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris pada 18 September 1811 Raffles ditunjuk prinsip yang ke-1, segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus. 2. Pemungutan pajak dihapus. 3. Tanah milik pemerintah. Lalu kebijakan politik dan pemerintahan. Yang ke-1 membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan. 2. Mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Setelah itu kebijakan sosial ekonomi. Yang ke-1 menghapus penyerahan wajib. 2. Menghapus kerja rodi. 3. Menjual tanah ke swasta. 4. Memberlakukan sistem sewa tanah. Lalu untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan 1. Petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. 2. Harga sewa sesuai kondisi tanah. 3. Menggunakan uang tunai. Lalu adanya banyak kendala pada masa Raffles. 1. Kurangnya pengawasan. 2. Bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Vendal. Namun, tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya, kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya 1. Petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. 2. Tanah yang digunakan bebas pajak. 3. Hasil panen diserahkan ke pemerintah. 4. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran maka semakin besar bonus. Penguasaan pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku Sticker Contrasts oleh Francis Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu, sistem paksa mulai dihapus, diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Lalu, kebijakan pintu terbuka. 1. Sistem tanam paksa dihapuskan. 2. Ekonomi diserahkan kepada swasta. 3. Ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula (GULA). Lalu pelaksanaan pintu terbuka. 1. Perkebunan tebu. 2. Perkebunan tembakau. Dampaknya memberikan keuntungan kepada swasta. Hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, politik etis. Politik etis. 1.
edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi. Yang ketiga,